Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan Bunda Rica. Sekarang Bunda mau baca cerita tentang kisah gigi kuat milik Paul dari buku 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako. Kisah ini bercerita tentang ikan hiu perawat bernama Paul dan Mara adiknya, Ben seekor ikan pari, dan Luna seekor ikan hiu bas. Simak baik-baik ceritanya ya. Paul bergerak lincah di dalam air. Siripnya bergerak ke sana kemari, membuatnya berenang lebih cepat. Bentuk tubuhnya yang mirip torpedo itu membuatnya mampu bergerak cepat. Paul adalah seekor hiu perawat. Tubuhnya panjang dan langsing. Sesekali Paul menyapa teman-teman yang berpapasan dengannya. Pagi ini air laut terasa hangat. Matahari bersinar cerah. Tiba-tiba Paul merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di mulutnya. Awalnya dia heran, namun kemudian segera ingat. Pasti gigiku tanggal lagi, gumamnya kesal. Paul selalu merasa masalah gigi ini membuatnya ingin marah. "Paul, kenapa wajahmu cemberut?" tegur Ben yang berpapasan dengannya. Ben adalah seekor ikan pari manta. Badannya tipis dan lebar. Paul menyukai Ben dan mereka sering bermain bersama. "Apakah kamu sedang kesal?" tanya Ben lagi setelah Paul tidak menjawab pertanyaannya. "Iya, aku sedang kesal." Paul tampak murung. Hal itu membuat Ben menjadi cemas. Selama ini Paul adalah teman yang periang. "Ada apa?" tanya Ben penuh perhatian. Paul membuka mulutnya dan memperlihatkan barisan gigi yang ada di dalam sana. Gigi-gigi Paul ada beberapa baris sekaligus. Bentuknya runcing dan menakutkan. Untung saja Ben sangat mengenal sahabatnya itu. Paul bukan seekor hiu yang galak. "Gigiku," gumam Paul. Ben menyipitkan mata. Dia memperhatikan lebih seksama deretan gigi sahabatnya. Tapi sepertinya tidak ada yang aneh. Kondisi gigi Paul masih seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Sepertinya gigimu baik-baik saja," balas Ben beberapa saat kemudian. Paul mendengus. Gigiku ada yang copot dan penggantinya akan segera muncul," keluh Paul. Wajahnya semakin kusut. "Loh, bukannya gigi-gigimu memang sering copot? Berapa lama? Tiap sebulan sekali ya?" Paul bersungut. "Lebih parah, tiap 8 hari. Ben tertawa kecil. "Gigi sepertimu itu tidak dimiliki oleh ikan lain, Paul. Gigimu itu sangat kuat dan selalu bekerja keras, makanya selalu berganti." Paul masih kesal. Sama sekali tidak tampak terhibur. "Rasanya tidak nyaman, Ben." "Apanya?" tanya Ben heran. "Mulutku, tiap kali ada gigi yang tanggal, rasanya perih. Begitu juga saat muncul penggantinya. Akan terasa gatal dan agak sakit." Ben manggut-manggut. "Oh, begitu." Kedua ikan itu berenang beriringan. Mereka bertemu dengan sekumpulan ubur-ubur, seekor lumba-lumba muda, dan aneka ikan lain yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding Paul. "Tapi Paul, gigimu itu sangat hebat. Apa kamu masih ingat bagaimana gigimu telah menyelamatkanku saat terjepit di baling-baling kapal? Gigimu bahkan bisa membuat kapal itu bocor." Paul belum sempat menjawab ketika telinganya menangkap suara panik yang memanggil namanya. Ternyata itu suara Luna, sahabat adiknya. Luna adalah seekor ikan hiu bas yang masih muda. "Ada apa?" tanya Paul heran. Tidak biasanya Luna mendatanginya seperti ini. Matanya mencari-cari sosok adiknya Amara, tapi tidak ada. Mara terperangkap jaring nelayan," kata Luna terbata-bata.
Nafasnya sesak, tanda habis berenang dengan cepat dan tergesa-gesa. Paul panik mendengarnya. Amara masih sangat kecil, panjangnya hanya setengah dari panjang Paul. "Di mana Mara?" tanya Paul cepat. Tanpa menjawab, Luna segera berbalik dan berenang kembali. Paul dan Ben mengikuti dengan gerakan yang tak kalah gesitnya. Paul merasa sangat khawatir. Dia takut adik kesayangannya akan mendapat celaka. Paul sudah berkali-kali mengingatkan adiknya untuk berhati-hati. Setelah berenang cukup jauh, barulah Paul melihat adiknya sedang bergerak pelan. Amara tampak tidak berdaya. Tubuhnya terjerat jaring nelayan, sehingga Amara tidak mampu menjangkau jaring untuk digigit. Tanpa pikir panjang lagi, Paul pun segera menggigit jaring itu. Gigitan Paul ternyata sangat hebat. Hanya beberapa menit kemudian, Amara pun sudah bebas dari jaring. Para nelayan berusaha mengangkat jaring, tapi tidak bisa. Kini ikan hiu yang masih kecil itu berenang ke lautan bebas, tapi wajahnya masih terlihat tegang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Paul cemas. Amara tidak sanggup bersuara, hanya menggerakkan kepalanya, mengangguk. Paul segera mengajak adiknya menjauh dari perahu nelayan itu. Ben dan Luna mengikuti. Keduanya sangat lega, sama dengan Paul dan Amara. "Lain kali jangan main terlalu jauh," nasihat Paul pada sang adik. Amara meminta maaf pada kakaknya. "Aku janji tidak akan seperti itu lagi, Kak," ucap Amara. Tiba-tiba Ben menyela. "Paul, ini semua berkat gigimu yang hebat," pujinya. Paul tersipu. Kini tidak ada lagi wajah mendung karena kesal. Paul pun gembira karena giginya ternyata sangat kuat. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa sesuatu yang kita anggap tidak baik, tidak menyenangkan, ternyata sangat berguna, seperti gigi Paul. Kita bisa belajar bagaimana seorang kakak menyayangi dan menjaga adiknya, dan seorang sahabat seperti Ben yang selalu memberikan dorongan positif kepada temannya. Kita juga tahu seumur hidupnya seekor hiu bisa mempunyai gigi antara 20.000 sampai 30.000 buah. Setiap 8 hari sekali, gigi hiu perawat akan tanggal dan diganti dengan gigi baru. Gigi hiu terbiasa bekerja keras sehingga mudah tanggal. Saking tajamnya, gigi hiu dapat menembus lempeng baja. Hiu perawat adalah hiu terbesar di dunia. Akan tetapi, hewan ini justru tidak berbahaya dan hanya makan plankton. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kisah gigi kuat milik Paul. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.